Hai semua, kali ini aku mau bikin kue putu. Ini adalah jajanan tradisional yang udah jarang banget dijual. Biasanya dicetaknya itu pakai bambu. Nah, kali ini kita bikin menggunakan cetakan daun pisang ya. Ini rasanya enak banget. Pokoknya paduan antara pandan, gula merah, dan juga kelapa itu udah nggak pernah salah ya. Udah pasti enak. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, pertama ini aku bikin untuk taburannya dulu pakai 100 gram kelapa parut ditambah dengan sedikit garam. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah itu tambahkan daun pandan biar nanti lebih wangi ya kelapanya. Nah, ini akan aku kukus dulu biar kelapanya itu nggak gampang basi. Nah, di sini aku kukus kurang lebih selama 10 menit ya. Nah, setelah 10 menit kita akan angkat dan biarkan kelapanya ini dingin. Lanjut aku bikin cetakannya dari daun pisang yang sudah dipotong-potong seperti ini. Nah, ini ukurannya aku pakai pewarna makanan, boleh pakai ukuran apa aja ya. Ini menurut aku ukurannya udah pas. Tinggal digulungkan seperti ini lalu digunting bagian sisanya. Dan kita hektar, bisa di hektar 2 atau 3 kali ya biar lebih kokoh. Aku kasih contoh sekali lagi, tinggal kita gulung daun pisangnya seperti ini. Lalu digunting bagian kelebihannya. Nah, ini untuk bagian bawahnya kalau kurang rata bisa diratain ya. Lalu kita hektar 3 kali biar kokoh ya. Nah, seperti ini, lakukan semua sampai selesai. Nah, kalau misalnya udah selesai, kita sisihkan dulu ya. Nah, sekarang kita bikin adonan putunya. Untuk mewarnainya aku pakai pewarna alami dari daun suji dan daun pandan ya. Tapi kalau misalnya kalian gak punya daun suji dan daun pandan, kalian bisa cukup pakai pasta pandan aja. Atau kalau misalnya kalian punyanya cuma daun pandan juga boleh ya. Nanti tinggal dikasih sedikit pewarna makanan. Nah, ini aku tambahkan kurang lebih 130 ml air. Nanti aku butuh airnya itu sekitar 110 ml aja ya. Karena biasanya suka berkurang, jadi dilebihin aja. Nah, ini kita haluskan daun suji dan daun pandannya sampai halus. Lalu kita saring. Nah, ini kita butuh cukup 110 ml aja. Tapi kalau mau dilebihin dikit juga boleh ya, karena takutnya nanti agak kurang. Tapi di sini aku pakai cukup 110 ml aja ya. Nah, kalau misalnya sudah disaring seperti ini, sekarang aku tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu diaduk campur rata aja. Sekarang siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung beras. Aku pakai merek Rose Brand, boleh pakai merek apa aja sesuai selera. Lalu kita tuangkan jus pandan dan daun sujinya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk ya. Nah, ini untuk cairannya itu aku pakai sekitar 110 ml, tapi itu bisa disesuaikan lagi sesuai dengan kelembapan tepung yang kalian punya ya. Kadang tepungnya membutuhkan air yang banyak, kadang juga enggak. Jadi disiapkan aja sekitar 110 sampai 120 ml. Nah, kalau aku ini butuhnya 110 ml. Nah, ini diaduk-aduk sampai si adonannya itu bergerindil. Jadi jangan sampai terlalu kalis ya, sampai si adonannya bergerindil, berbutir-butir. Nah, seperti ini adonannya berbutir-butir seperti ini ya, jangan sampai adonannya kalis. Lalu kita saring adonannya seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, hasilnya seperti ini setelah semua selesai disaring dan sekarang siap buat kita cetak ya. Nah, kita siapkan adonan putunya, terus juga kita siapkan 100 gram gula merah ya. Nah, sekarang kita cetak putunya. Nah, ini cetakannya disiapkan, lalu diisi adonan kurang lebih setengahnya, lalu isi dengan gula merah, lalu diisi lagi dengan adonan putunya. Nah, ini jangan ditekan-tekan, cukup diratakan seperti ini ya. Lalu kita simpan di kukusan. Aku kasih lihat lagi caranya. Dimasukkan adonannya setengah cetakan, lalu masukkan gula merah dan masukkan lagi adonan putunya, diratakan dan disimpan di kukusan. Lakukan semuanya sampai selesai.
Nah, semua sudah dicetak putunya. Sekarang akan aku kukus. Ini kukus kurang lebih selama 20 menit ya. Atasnya dilapisi serbet biar airnya nggak menetes. Nah, setelah 20 menit ini putunya udah mateng. Ini beneran aromanya harum banget. Ini udah siap kita sajikan. Nah, ini kita susun. Ini pakai kelapa parut yang tadi sudah kita kukus. Lalu putunya kita ambil dan kita gunting daun pisangnya. Ini putunya masih panas banget. Nah, warnanya cantik natural seperti ini ya. Tapi kalaupun kalian mau pakai pewarna pandan juga boleh ya. Itu tidak masalah. Nah, ini dia kue putunya udah selesai aku bikin. Rasanya enak banget, apalagi dimakan pas anget-anget, gula merahnya lumer, dimakan barengan sama kelapa yang gurih, enak, sedap banget ya. Semoga kalian suka sama video ini. Semoga videonya juga menginspirasi buat kalian yang bingung hari ini mau bikin cemilan apa. Jangan lupa like kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.